Tapi lo tahu nggak, waktu kan ada proyek pengadaan pemadam kebakaran, Loh. iya kan? Iya. Jakarta ini. Terus kemarin dari BPK dikatakan bahwa kelebihan bayar, bro. Itulah kurang baik apa Pak Anies itu. Gua biasa bro, gua pribadi ini kalau beli apa-apa, udah kembaliannya ambillah. Biasa kita lebih tips, itu biasa. 6,5 miliar, bro, kelebihan bayarnya. Wah, itu harusnya 30 miliar bro. Kok momen puasa itu pas kalau ngomongin soal korupsi. Ya. Puasa ngomongin korupsi. Iya. Tadi sholat batal gibah itu. Lah, enggak, korupsi yang kita omongin. Tadi gua wudhu 3 kali keluar 2 kali, itu korupsi nggak? Siang-siang, itu masuk kategori korupsi nggak? Korupsi kan? Itu kekurangan bayar. Kekurangan bayar. Kekurangan bayar lo masuk 3 kali, keluar 2 kali, kurang bayar. Zaman sekolah juga gitu. Kenapa? Karena kondisi ke kantin, ya kan makan tempe 4, ngakunya 2. Terus udah gitu ngaku diet lagi. Ngaku diet. Itu juga korupsi. Cuman ada temen gua nggak makan ngaku 4, berarti impas. Nggak makan dia ngakunya 4. Ada temen gue pernah ke kantin. Jajannya pas-pasan dulu waktu sekolah kan, paling kita jajan goceng. Ngepres. Dia masuk ke kantin, bro. Pas berapa semua? 50.000. Tukang kantin 50.000. Lu mahal banget. Gue numpain sayur. Numpain sayur. Sayur kesenggol. Itu sayur buat sehari lagi. 50.000. Pantesan 50.000. Waktu itu gue juga pernah begitu temen gue ke ibu kantin itu kan. Oke, semuanya yang makannya berapa jumlahnya? Wah gitu kan. Wah loh, mau dibayarin? Enggak, kenapa? Ini ada borongan. Ternyata dia ngobjek di situ. Nih, ngomong soal korupsi. Ada kemarin itu korupsi yang sangat mengiris hati ya. Bansos dikorupsi. Nah, itu dia. Itu buat orang miskin kan? Itu kan jatahnya orang miskin diambil juga. Diambil juga, itu nggak benar tuh. Makanya itu katanya, kan itu apalagi dalam masa pandemi. Iya. Hukumannya bisa hukuman mati tuh. Karena pandemi bisa double. Bisa double. Lo kalau korupsi bukan pandemi, hukumannya mungkin 20 tahun. 20 tahun. Kalau pandemi, bisa hukuman mati. Bisa hukuman mati gara-gara dia mengambil keuntungan di masa sulit. Di masa sulit, hak orang-orang miskin buat happy-happy. Betul. Ya kan, istrinya pakai tas Hermes atau apa, itu bahaya. Kalau gitu, gua harus memuji nama yang tidak asing lagi, yaitu Pak Anies Baswedan. Kenapa? Gua tuh Anies banget. Enggak. Kenapa lo puji lo? Gue juga bingung. Karena Pak Anies dalam rangka supaya pemerintahannya tidak korupsi, minimal terlihat bersih. Nah ini digaris bawahi. Minimal terlihat bersih. Beliau Pak Anies ini membentuk namanya KPK Provinsi. Disingkat KPK Prop. Enak kan sebutannya KPK Prop. Buat apaan? Hah? Buat apaan? Loh, anggarannya banyak kan, harus membuat banyak kegiatan. 250 miliar per hari. Per hari? Harus dibuang Pak Anies. Makanya dia, dibikinlah satu kegiatan, satu lembaga, levelnya provinsi namanya KPK Prop. Tapi lo tahu nggak, waktu kan ada proyek pengadaan pemadam kebakaran. Iya kan? Iya. Jakarta ini. Terus kemarin dari BPK dikatakan bahwa kelebihan bayar, bro. Itulah kurang baik apa Pak Anies itu. Gua biasa bro, gua pribadi ini kalau beli apa-apa, udah kembaliannya ambillah. Biasa kita lebih tips, itu biasa. 6,5 miliar, bro, kelebihan bayarnya. Wah, itu harusnya 30 miliar bro. Berapa lebihnya? 6,5 miliar itu untuk proyek pengadaan damkar. Damkar? Pemadam kebakaran. Itu damkar untuk apa ya? Buat madamin kebakaran, kan bisa ada yang robot. Mobil jalan sendiri. Optimus Prime. Mobil jalan sendiri, disemprot. Kelebihan bayar. Bagus itu kalau tapi waktu Jakarta kebakaran, mobilnya nggak ada. Ya nggak dikeluarin, dipajang biar bagus. Jangan-jangan 6 miliar itu sebenarnya bukan kelebihan bro. Apa tuh? Itu adalah biaya untuk beli bahan bakarnya. Jadi waktu dikembalikan kan dia nggak ada bensinnya. Itu. Berarti kalau dari
sisi ilmu akuntansi, berarti ada yang nggak beres. Iya pasti. Kan untuk pengadaan itu kan perlu nggak langsung pengadaan gitu kan, bro, ada prosesnya kan? Iya. Harganya dikasih, dia ngelacak dulu harganya berapa kan? Pagu. Harga satuan pasar. Iya. Ada seterusnya itu. Pagu tuh makanan Papua kan? Orang-orang Papua. Makanan pokok Papua. Sagu. Sagu. Lu kalau melangkah jangan sagu. jangan sagu-sagu. Jangan ragu-ragu. Berarti ini ada yang nggak beres. Hal yang kok sering terjadi begitu ya? Itu satu tuh baru damkar. Ada lagi? Apa? Ada lagi. Proyek pengadaan PLTS. Jadi sekolah-sekolah di Jakarta itu dipakein panel surya. Sebentar. Ini penting. Proyek di sekolahan. Diindikasi kelebihan bayar 1,2 miliar. Lo bayangin. Itu bahaya, bro. Ya kenapa? Ya karena ada anak sekolah di situ. Mereka akan tahu, mereka akan dengar kayak gitu. Oh, ternyata nggak penting belajar matematika. Belajar akuntansi nggak penting. Belajar akuntansi. Ternyata Pemprov ya. Timnya Pak Anies ini yang sehingga sampai 2 kali salah itu, mungkin kalkulatornya nggak ada tanda bagi, bro. Hanya kali dan tambah. Kali tambah. Baginya nggak ada. Coba kalau ada bagi pasti habis itu. Makanya KPK DKI itu namanya bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bro. Loh, apa? Komisi Pemberantasan Kelebihan Bayar. Oh gitu sama. KPKB. KPKB. Ketuanya siapa? Itu gua katanya kan Pak BW. Pak BW itu kan mantan komisioner KPK. Senior harusnya ngerti lah. Senior BW. Ya kecuali yang YMWK kan. Ini kan BW. Ngomong-ngomong itu pembelian barang-barang tadi tuh dan bisa kelebihan kayak gitu, itu gaji PNS-nya ada yang kelebihan nggak? Jangan-jangan kan kurang. Oh, malah kurang. Kemarin kan waktu pas mau pandemi. Kan ketika pandemi kan katanya ada pengurangan. Bukan tunjangan-tunjangannya dikurangi. Tapi untuk bayar proyek boleh dilebihin gitu loh. Nanti ada cashback. Lu kan ngerti kok, lu kan jago soal ekonomi. Ini modus atau ketidaktahuan atau kegoblokan gitu saja. Kita bayar pajak. Jadi kita berhak tahu. Ataukah karena ada yang namanya maling yang ketangkep lalu tiba-tiba ngaku. Mana menurut lu tuh? Kan gini, kalau yang damkar itu sebetulnya waktu rapat DPRD itu orang-orang para anggota legislatif dari PSI udah ngasih tahu. Teman-teman dari PSI udah ngasih tahu. Warning, ini kemahalan. Jadi Singapura, Kanada, Filipina pakai produk serupa, beli juga sama. Harganya cuma 2 sampai 5 miliar mereka beli. Tapi di situ kita belinya berapa? 8 miliar, bro, satu. Itu karena menghargai, bro. Jadi sekarang mungkin ongkirnya yang mahal, bro. Kita coba cek dulu itu. Di Kanada? Kanada. Kanada nggak sampai 8 miliar. Jauh Kanada loh. COD lagi. COD, bayar di tempat. Berarti kalau sudah ditegur, masih melakukan juga, lalu di tengah jalan kembaliin, indikasinya apa dia? Indikasinya ketahuan. Oh, ketahuan. Dan dikembalikan. Dengan cara dicicil. Dicicil. Jadi 6 miliar tadi per bulan berapa gitu, bro? DP 0%. Seperti biasa. Nggak bisa, bro. Nggak mungkin, bro. Masa iya mengembalikan kelebihan kalau dicicil berarti kan udah masuk kantong kan? Kalau masih ada kan tinggal kembaliin aja. Berarti udah masuk kantong. Mana mungkin mengembaliin kelebihan dari belanja negara dengan dia pinjem KTA. Ini sama aja nih, ini kita nggak boleh makan, punya orang. Tiba-tiba gini nih. Kembaliin. Udah kegigit, kembaliin. Udah kegigit. Yang di sini sedikit-sedikit. Lepek ya, itu tuh. Kayak gitu. Apakah nggak ada atensi dari penegak hukum? Nah itu dia. Cara mensiasati. Sekarang gini. Misalnya lu nyuruh gua, Jo, beli pisang goreng. Iya. Uang 100.000. Gua kasih lo. Gua beli nih. Temen ada yang ngasih tahu, itu pisang segitu paling 30.000 misalnya gitu ya. Enggak, bisa mahal nih. Gua beli. Nih kok pisangnya 90.000, nih 10.000. 90.000. Tiba-tiba tukang pisang datang. Bang, ini kembaliannya. Tadi pisangnya 20.000. Lu marah dong. Oh iya. Lu tahu
Kelebihan bayar tuh namanya. Jadi kalau dalam kasus ini analoginya, kelebihannya tadi gue balikin, semua atas bagian. Itu dia. Itu yang nggak ketahuan, bro. Nah, berarti harus ada apa itu? Penyelidikan. Harus serius itu. Berarti sepupu atau ponakannya itu harus nyelidikin harusnya. Nah, ini problemnya kan namanya sama itu problemnya. Namanya sama. Anies Baswedan, Novel Baswedan. Namanya sama. Jadi susah, bro, kalau lu punya temen yang mukanya sama, namanya sama kan susah. Oh iya, serba nggak enak. Serba nggak enak. Ya udah, kita nikmati kelebihan pisang goreng ini dulu kan. Yang gue suka dari Anies itu kemampuan dia mencari istilah-istilah baru. Ketika mau menggusur, diganti jadi menggeser. Gusur, geser. Ketika rumah susun, dia bilang rumah lapis. Ketika indikasi korupsi, dia bilang kelebihan bayar. Istilah-istilah itu yang menarik, bro. Beliau ini, Anies Baswedan ini baru saja menunjukkan kemampuan dia di level internasional. Maksudnya? Dia baru aja Zoom meeting dengan Sekjen PBB. Oke. Konon berita yang keluar adalah hanya dengan 3-4 kalimat kata. Sekjen PBB langsung percaya. Oh pasti itu pelet itu, jampi-jampi kata-katanya. Cuma 3 kalimat. Bukan. Menurut gua ini dejavu. Kenapa tuh? Dulu Pak Jokowi juga gitu. Jadi kalau seandainya Pak Anies diangkat jadi staf, baru frustasi sekjen. Kerjaannya ketahuan. Kebayang nggak misalnya Pak Sekjen PBB begitu terpikat dengan Pak Anies, lalu Pak Anies selesai jabat kan tahun depan ditarik ke PBB. Iya. Lalu kebayang kalau pendidikan di PBB apa? UNESCO. UNESCO. Ya misalnya gitu. Ya. Tiba-tiba di UNESCO itu ada pengembalian biaya kan gak lucu. Kelebihan bayar lagi. Kelebihan bayar. Iya. Dia kalau ke PBB yang paling pusing tuh pasti Pak Yusril. Bukan. Ini bukan PBB partai. Lu jangan nyinggung-nyinggung reshuffle. Gitu. Nah, belum tentu. Maksud gua PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oh, gua kira Partai Bulan Bintang. Bukan, ini adalah UNO. Sandiaga Uno. itu berita tuh menggelegar. Waduh. Lihat, hanya dengan sekian kalimat Sekjen PBB langsung percaya. Sama kayak kemarin, Jakarta ada foto gunung kelihatan, bro. Itu hanya dengan satu kalimat di caption. Cuma dengan edit, gunung kelihatan. Tapi ternyata... sebentar. Dengan edit, gunung kelihatan. Gue dulu sering loh ngedit gambar supaya gunungnya kelihatan. Tapi ternyata kemarin datanya, Jakarta kota terpolusi nomor 4 di dunia. Gunungnya boro-boro kelihatan. Kalau memang Pak Anies ini mau membangun citranya dan maju di 2024, sebaiknya dibangun dengan yang pertama misalnya soal kelebihan bayar itu tadi. Iya. Korupsi alus itu tadi. Iya. Coba dia bisa bersikap seperti misalnya Pak SBY. Kenapa tuh? Saya akan menunjukkan sebagai seorang negarawan meskipun besan saya bersalah, saya masukkan ke penjara. Wah, meskipun sepupu bersalah. Itu harusnya Pak Novel. Pak Novel. Meskipun sepupu Ana. Iya benar. Tetap diproses atau disidikili. Iya, harusnya ya. Gue nggak tahu. Kalau di provinsi-provinsi lain, kelebihan bayar itu bolak-balik pasti dipanggil kejaksaan, bro. Oh, jangankan kelebihan bayar. Iya. Kekurangan bayar aja dipanggil. Tapi Jakarta ini luar biasa kemampuan. Wajar dong. Konsultannya. TGU PP. Nah, gua kok ngebayangin gini ya. Ngebayangin coba misalnya gua bendahara di Provinsi DKI. Lu yang jualan apa tadi? Jualan alat pemadam kebakaran. Coba lu nagih ke gua misalnya. Coba. Gua? Oh iya. Ya, lu kan nagih, gua kan beli, lu nagih dong. Mas, ini gimana tagihan kita kok belum keluar nih? Sebentar. Kemarin baru DP ya. Oh iya, sudah DP-nya sudah, tapi kan ini tinggal pelunasan, belum selesai. Kami kan mengacu kepada DP 0. Jadi kami kasih DP 0 kemarin.
Ini barang udah dikirim semua? Alat semprotannya? Sudah. Coba saya pengen lihat semprotannya seperti apa. Bendahara harus tahu. Oh. Coba semprotannya kayak apa, Mas? Bagus nggak? Lancar nggak? Ini nih lagi kekurangan. Lagi kekurangan. Oke, ya, ini misalnya ini kenceleng ini duit. Ini total berapa? Sekian puluh. Bukannya pakai gembok itu. Oh enggak, ini kami kebanyakan ini. Oh, duit semua. Saking banyaknya. Oh. Ini Pak semuanya ambil. Ini kalau lebih ya gunting aja sendiri. Oh, itu kelebihan bayar itu kali. Saking nggak sempat guntingin Pak, duitnya. Jadi masih lembaran gede gitu. Masih lembaran kayak koran. Kebayangkan kalau belanja di Indomaret agak susah kan? Simpen di dompet juga susah Pak, saking lebarnya. Harusnya kalau ada lebihan nanti balikin ya. Mungkin begitu. Gue tuh inget dulu ya, ini soal kelebihan bayar. Gue tuh pernah dulu kan naik kereta tuh. Gue masih mahasiswa, kereta ekonomi. Kan suka ada sinyal-sinyal tuh yang nggak naik, keretanya berhenti kan? Oh iya betul. Gue lapar bro. Gua ada anak kecil nih, di luar tuh, di luar lagi main. Nggak jualan. Gue lapar kan, gue kasih duit 2.000 perak. Dek, gue nitip beli roti. Buat lo satu, buat gue satu. Lari dia. Lari dong, ini upahnya buat dia satu, gue satu, biar adil dong. Lari. Lu nungguin di kereta? Gue nungguin, kereta udah mau jalan bro. Datang lari-lari dia. Mas, gitu. Gitu. Lu seneng gitu. Nih mas, tinggal satu mas, buat saya aja, ini kembaliannya. Lu tetap pakai itu. Kereta jalan. Jujur dia nggak kelebihan bayar tapi jujur bro. Harus dicari itu anak itu jangan-jangan di TGUPP. Gue kembalikan 1.000. Dan lu emut tuh ya. Lapar, duit gue kurang. Kita perlukan generasi yang jujur. Jujur kayak gitu. Nggak apa-apa goblok. Nah itu dia, makanya kelebihan bayar istilahnya bro. Jadi kata Pemda DKI, nggak apa-apa gue dibilang goblok asal nggak korup. Itu. Atau gini bro, ini zamannya cashback. Ya kan? Lu bayar penuh dulu, nanti dibalikin. Itu mungkin zaman cashback. Dia mungkin belinya lewat online tuh. Oh iya jelas itu kalau kayak gitu kayak online kan ada cashback. Jadi Pak Anies belum tentu salah terkait dengan pengembalian dana itu. Belum tentu salah dia. Dan belum tentu cuma 2 yang kelebihan bayar. Belum masuk gua dia belum tentu salah. Tapi yang udah pasti goblok ngitung. Karena dulu zaman beliau jadi menteri juga salah ngitung berapa triliun itu kan? Iya, terus katanya ada kelebihan duit buat honor itu kan juga kelebihan. Pokoknya kalau soal kelebihan ya deh. Oh, pantas Pak Anies juga salah satu adalah beliau itu kelebihan dalam berkata-kata ya. Iya. Lebay. Iya, makanya kalau misalnya disusun nih kan kriteria pemimpin. Iya, Pak Anies, kelebihannya apa? Kelebihan bayar. Oh, ada. Iya. Ahok kelebihannya kreatif, ya kan? Bla 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 gitu pinter kan. mencari dana non APBD misalnya gitu, sehingga membangun Semanggi waktu itu tanpa biaya pemerintah. Itu kelebihannya. Pak Anies, ya kan? Kelebihannya bayar. Ini sebenarnya memimpin DKI, ya kan? Atau mentraktir temen.